Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Sementara perjamuan berlangsung, seorang tamu berkata kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar. Ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka semua minta dimaafkan. Yang pertama berkata, 'Aku baru membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku baru membeli 5 pasang lembu kebiri, dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru saja menikah, dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah segera ke jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan cacat, orang-orang buta dan lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Sekalipun demikian masih ada tempat.' Maka tuan itu berkata, 'Pergilah ke semua jalan dan persimpangan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari para undangan itu akan menikmati jamuanku.'" Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, berbagai jenis makanan sudah disiapkan. Demikian pula kue-kue dan minuman yang manis serta beraroma sedap siap dinikmati. Namun kemudian berdatanglah permohonan-permohonan maaf, mulai dari ada urusan yang tidak dapat dibatalkan atau alasan mau menikmati waktu bersama keluarga dan berbagai macam dalih lainnya. Alasan-alasan seperti ini menunjukkan bahwa perjamuan besar Sang Tuan bukanlah prioritas utama bagi orang-orang yang telah menerima undangannya. Mungkin faktor yang membuat mereka memandang perjamuan tersebut tidak sebagai prioritas utama adalah Sang Tuan pengundang itu sendiri, atau dapat juga faktor hidangan yang disediakan. Yang jelas, mereka tidak melihat adanya urgensi untuk menghadiri undangan ke perjamuan itu. Mungkin juga mereka merasa undangan itu bernada sedikit memaksa, atau mungkin juga waktu perjamuan yang kurang cocok. Mungkin pada hari itu mereka mau santai-santai dan enggan untuk berpakaian yang resmi-resmi. Apapun alasannya, mereka menolak undangan dan akhirnya kehilangan semuanya. Dan bayangkan berita yang tersebar tentang siapa yang akhirnya diundang ke dalam perjamuan itu, dan betapa orang-orang tersebut sungguh-sungguh menikmatinya. Saudara-saudari yang terkasih, hal serupa juga seringkali terjadi pada diri kita apabila kita mengabaikan undangan paling penting yang kita terima. Tidak sekali, tetapi setiap hari. Setiap hari Bapa Surgawi mengundang kita untuk datang kepadanya dan diberikan makan minum olehnya.
makan dan minum lewat santapan sabda, makan dan minum lewat santapan ekaristi. Ia sungguh ingin bersama kita, suatu keintiman dengan Sang Pencipta dan Penyelamat dunia. Agar tetap survive, tubuh kita membutuhkan makanan dan minuman setiap hari. Demikian pula roh kita membutuhkan makanan rohani yang hanya dapat kita terima lewat persekutuan dengan Allah dari hari ke hari. Betapa baiknya untuk menjadi haus dan lapar akan Allah, karena semakin haus dan lapar kita, semakin banyak pula kita akan mencicipi kebaikannya, menimba lebih banyak lagi kebenaran dari kitab suci, lebih banyak lagi hikmat kebijaksanaan dari atas sana yang memenuhi diri kita, hiburan-hiburan pada saat-saat kita sedang susah, dorongan-dorongan batin selagi kita mengembangkan berbagai talenta kita. Saudara-saudari yang terkasih, apabila kita menyediakan waktu untuk sendiri bersama Allah, maka kita akan mulai melihat perbedaannya. Dalam berbagai situasi yang kita hadapi sepanjang hari, kita akan merasakan kehadiran dan kuasanya di sekeliling kita. Setiap hari menjadi sebuah hari yang baru dan penuh dengan janji, karena Sang Empunya segalanya telah menjadi pribadi terdekat dan pembimbing kita. Dia yang adalah kasih ingin mengajar kita bagaimana mengasihi. Undangan apa lagi yang lebih penting daripada undangan Bapa Surgawi kepada kita semua? Undangannya harus dimasukkan ke dalam daftar prioritas kita, prioritas utama. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengakhiri permenungan ini dengan sebuah puisi yang berjudul "Tidak Ada Waktu". Aku berlutut dan berdoa, tetapi tidak lama. Terlalu banyak yang harus aku kerjakan. Aku harus berangkat kerja, karena rekening-rekening tagihan hampir jatuh tempo. Maka aku berlutut dan berdoa cepat-cepat, lalu segera bangkit berdiri. Kebutuhan jasmaniku beres, tubuhku dapat tenang sekarang. Sepanjang hari aku tidak punya waktu untuk berbagi sapaan sukacita. Tidak ada waktu untuk berbicara tentang kebaikan Allah kepada sahabat kenalan. Aku takut mereka akan menertawakanku. Tidak ada waktu, terlalu banyak pekerjaan. Itulah keluhanku saban waktu. Tidak ada waktu untuk jiwa yang dahaga. Tetapi akhirnya, waktu ajalku tiba, aku menghadap Tuhan. Aku datang dengan kepala tertunduk, karena di tangan Tuhan ada sebuah buku, yaitu buku kehidupan. Tuhan membuka buku itu dan berkata, "Namamu tidak ada dalam buku ini." Aku memang pernah hendak mencatatnya, tapi sayangnya, aku tidak punya waktu. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebenaran, jadikanlah kiranya kami orang jujur yang selalu memuji nama-Mu dalam kata dan karya, dan semoga kami dapat merasakan belas kasih-Mu dalam segala tingkah laku kami, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.